Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Nabila dengan NIM channel D024011 dari Prodi Perpajakan kelas F. Di sini saya akan menjelaskan apa sih pemotongan PPh pasal 24 itu. Nah, PPh pasal 24 itu adalah peraturan yang mengatur tentang hak wajib pajak atau WP untuk memanfaatkan kredit pajaknya di luar negeri untuk mengurangi jumlah nilai pajak penghasilan terutang yang dimiliki di Indonesia. Artinya, pajak penghasilan yang telah dibayar pajak luar negeri, wajib pajak luar negeri dapat digunakan untuk mengurangi jumlah PPh-nya yang harus dibayarkan di dalam negeri. Nah, di sini juga ada sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia sebagai berikut. Pertama, adanya pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalian saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, ada penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, ada penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, ada penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, ada dari bentuk usaha tetap atau biasa disebut BUMT di luar negeri. Keenam, ada penghasilan dari pengalian sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaat di sebuah perusahaan pertambahan. 7, ada keuntungan dari penghasilan aset tetap. Yang 8, ada keuntungan dari pengalian aset yang berupa bagian dari suatu bentuk tetap atau bentuk usaha tetap atau BUMT. Baiklah, di sini saya ada contoh perhitungannya yang dimana katakanlah PT ACA tahun 2021 ini memperoleh pendapatan di dalam negerinya sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Nah, maka penjawabannya itu penyelesaiannya total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar. Penghasilan dalam negeri itu ditambah dengan penghasilan luar negeri. Total PPh terutangnya 25% dikali 35 miliar itu hasilnya 8 miliar 750 juta. PPh maksimumnya yang dapat dikreditkan itu penghasilan negeri dibagi dengan total penghasilan dikali total PPh terutang seperti 10 miliar itu dibagi dengan 35 miliar dikali dengan 8 miliar 750 juta sama dengan 2 miliar 500 juta. Jadi PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2 miliar 500 juta. Nah, nominalnya ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurangan pajak dalam negeri. Lanjut, di sini ada penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan berasal dari luar negeri itu dilakukan sebagai berikut. Yang ada pertamanya yaitu penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau biasa disebut dengan actual basis. Yang kedua, ada penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut cash basis. Yang terakhir, ada penggabungan penghasilan yang berupa dividen atau yang biasanya dikenakan pasal 18 ayat 2 UU Undang-Undang PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Di sini ada batas maksimum kredit pajak. Batasnya itu ada 3 unsur perhitungan. Yang pertama, ada jumlah pajak terhutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, ada penghasilan luar negeri itu atau seluruh penghasilan kena pajak dikali dengan PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17 secara. Yang terakhir, ada jumlah pajak yang terhutang untuk seluruh penghasilan kena pajak. Dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan di luar negeri. Baiklah, kesimpulan dari materi saya ini, PPh pasal 24 merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri terhadap pajak yang terhutang di Indonesia. Ketentuan ini muncul sebagai bentuk perlindungan terhadap wajib pajak agar untuk terjadinya pajak berganda atas penghasilan yang sama. Pengingatan Indonesia menurut sistem pajak atas penghasilan dari seluruh dunia atau worldwide income. Melalui mekanisme pengkreditan ini, pemerintah berupa menjaga keadilan
dalam pemungutan pajak sekaligus mendorong investasi luar negeri oleh wajib pajak dalam negeri. Pengaturan lebih lanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 atau PMK 03 2017 juga mempertahankan cara dokumen pendukung serta waktu pengkreditan yang harus dilaporkan bersama dengan SPT tahun PPh. Sekian, terima kasih atas materi ini.